Sektor audio merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu mobil. Gue Fauzi, di Bogor akan berbincang dengan salah satu pakar audio yang ada di Bogor. Ini orangnya. Gua sudah bersama Kang Hasan. Ya, halo selamat sore teman-teman. Dari para audio lover semua, saya kedatangan tamu hari ini. Ada Uzi dari Uzi sama Om Jok sebagai kameramen. Kita Oke. dari Cruising Passion. Gini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, Kang. Oh iya, silakan. Kita mau ngomong apa sih? Banyak karena audio ini kan adalah salah satu faktor yang salah satu sektor yang cukup penting sih dalam mobil. Nah, gua kan nggak ngerti tentang audio nih. Nah, pengen tahu apa sih tentang audio itu kepada Kang Hasan gitu. Nah, yang pertama mungkin Kang Hasan ini kan stay di Bogor. Ya. Nah, orang udah mungkin sebagian teman-teman sudah mengenal kiprahnya seorang Kang Hasan itu bagaimana udah mengenal. Nah, pertanyaannya Kang Hasan mulai menggeluti tentang bidang audio itu mulai kapan sih, Kang? Sebenarnya semua berawal dari hobi ya. Dulu saya kerja, cuman karena saya ada hobi di car audio, jadi saya intinya memulai car audio 2007 ya, saya sudah memulai. 2007, cuman waktu itu saya belum membuka untuk komersial atau bersifat dagang ya Om. Sebatas hobi, kontes, itu pun dengan bantuan dari teman-teman terdahulu sesama penghobi musik juga. Nah, cuman setelah saya off dari kerja 2010 akhir, barulah saya mulai memberanikan diri untuk membuka workshop. Terjun secara profesional. Ya masih amatir lah pada saat itu, belum profesional ya. Kita tidak langsung, karena semua ada proses. Oh iya. Betul. Jadi saya berangkat dari amatir dulu. 2010 itu benar-benar terjun ke audio bener-bener Iya. itu di 2010. Betul. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian terus setelah 2010 mulai langsung terjun secara Oh iya, dari serius mulai ya? 2010 saya mulai concern atau fokus ke car audio ya, terutama untuk car audio lah. Nah, berangkat dari situ saya sudah mulai sering mengikuti event-event, terutama di luar kota ya. Karena kalau di Bogor mungkin pada saat itu masih terbatas untuk event, karena di event itu banyak manfaat. Kita ikut event, kita bisa tambah relasi dan mungkin tambah ilmu, baik relasi bisnis ataupun mungkin relasi ya lingkungan car audio secara general lah. Tempat teman baru, ilmu baru, seneng lah kita ikut podcast kesana sini. Itu sudah mulai dari 2010 sampai bahkan hampir 2-3 tahun ke belakang lah ya, saya masih aktif, Masih ikut untuk menjadi peserta lah ya. Betul. Cuman kalau untuk sekarang kurang lebihnya agak jarang ya Om. jadi peserta. Betul, mungkin setahun sekali juga belum tentu. Kurang lebih seperti itu. Sampai saat ini saya masih membuka workshop di Bogor, walaupun ya masih di bengkel kaki lima lah Om. Saya. Ya. Oh gitu. Iya. Terus ini berarti ini Kang Hasan belajar audio ini secara autodidak kah atau ada yang menggait atau memang atau bagaimana? Oh iya. Kita belajar Nah ini itu? juga perlu teman-teman ketahui ya. Mungkin kebanyakan dari orang yang membuka workshop car audio itu biasanya 75% dia punya basic, pernah bekerja di workshop A atau workshop B atau workshop C. Nah di sini kalau saya pure dari autodidak, belajar motong sendiri, papan sendiri. Jadi istilahnya ya semua berawal dari hobi. Dan itu memang berangkat dari peserta kontes ya? Betul, saya dari kalah, dari nol, nggak juara, itu mengalami semua. Jadi istilahnya menikmati prosesnya ya benar-benar. Betul, prosesnya saya nikmatin semua. Dari semuanya sampai istilahnya benar-benar paham, menggeluti segala macam. Betul. Dari A sampai Z-nya audio seperti Kurang apa. lebih seperti itu. Oke, menarik sih. Oke. Ya. Oke, kemudian
Om, kalau kita berbicara masalah car audio, Ya. ini kan car audio kan banyak banget nih. Sebenarnya car audio itu sama dengan modifikasi yang interior atau eksterior. Car audio itu ada beberapa aliran sih nggak sih? Oke, car audio adalah salah satu jenis dari sekian banyaknya jenis modifikasi di mobil ya. Ada body, ada interior, dan salah satunya aspeknya audio, car audio. Nah di sini car audio sendiri itu general, itu untuk lebih khususnya terbagi dalam 3 aliran ya kalau kita tahu. Ada SPL, Oke. ada SQ, SQL dan SQL. Oh. SPL, SQ, SQL. Oke. Oke, di sini secara singkat saya akan jelaskan. SPL itu biasanya patokannya subwoofer, di mana itu hanya desibel atau satuan desibel yang diutamakan atau yang dicari. Desibel. Dan patokannya adalah subwoofer. Jadi bukan hanya sekedar kencang. Orang bilang SPL itu kencang ya. Maaf nih teman-teman, saya luruskan. SPL itu adalah sound pressure level. Sound pressure level, oke. Artinya itu ada satuan khusus untuk menilai. Jadi bukan kencang menurut telinga. Iya. Itu ada satuan khusus. Oke. Jadi SPL itu by data. Kalau kita bicara kencang, semua sistem di mobil kita bisa buat kencang. OM pun kita bisa buat kencang walaupun suaranya pecah karena dia hanya speaker. Kalau subwoofer kita nggak bisa bilang kencang kalau nggak kita ukur pakai alat, Om. Karena memang ada standarisasi khusus kalau untuk SPL itu. Ya. Jadi SPL itu bukan kencang teman-teman ya, tapi sound pressure level yang dihasilkan oleh subwoofer pressure. Karena sistem kerja subwoofer itu kayak piston kompresi. Oke. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, jadi dia mengukur level daripada pressure-nya subwoofer tersebut ya. Betul. Oke, itu subwoofer ya dinamakan teman-teman, oleh bukan sound. Kalau sound itu terdiri dari semua ya. Dia pure. Jadi powernya dari subwoofer, level dari pressure-nya itu yang diukur Subwoofer. Oke. Dari pressure-nya subwoofer. Betul. Levelnya. Oke. Kemudian berikutnya SQ. Nah ini menarik Om. Kalau SQ itu saya bicara SQ tidak panjang lebar karena saya bukan orang SQ. Tetapi bagi saya pribadi mungkin SQ itu cenderung taste. Selera. Ibarat kata kalau menurut saya bakso, menurut Om Uji mie ayam. Paling enak mie ayam itu menurut Om Uji. Terkadang bagi seorang installer yang saya ketahui itu ujung-ujungnya yang akan dipakai ya selera si customer. Bukan seleranya si tuner. Bukan. Oke. Karena seorang tuner atau installer di car audio hanya bisa memaksimalkan sistem yang ada. Terlebih hasil akhir ending yang akan diambil adalah selera dari si customer atau listening pleasure dia yang diikutin. Jadi satu hal yang patut diketahui, enak didengar menurut installer belum tentu enak menurut kuping user. Begitu pula sebaliknya. Enak menurut user belum tentu menurut installer. Karena ujung-ujungnya SQ music itu taste atau selera. Mungkin itu yang saya ketahui. Jadi kembali lagi lebih ke mengakomodir daripada seleranya customer. Betul. Dan kalau SQ mungkin orang bilang lebih kepada musicality basicnya ya, maksudnya lebih mengutamakan kepada musicality-nya. Dalam arti kenyamanan seseorang mendengarkan alunan musik. Kalau musik itu kan terdiri dari beberapa alat musik ya, tidak hanya subwoofer, tweeter atau speaker. Jadi semuanya harus sinkron. Jadi akan didapat hasil yang enak menurut selera masing-masing. That's why namanya sound quality ya. Sound quality.
kualitas suara. Kualitas Jadi suara. musicality-nya yang memang benar-benar ditekankan. Oke. Kemudian yang terakhir Nah, SQL. ini yang menarik nih Om. Ah. Kita bicara SQL. SQL itu sound quality, Hmm. loud, Oh, sound quality loud. Bukan level ya? Oke. Nah, SQL ini adalah perpaduan dari SQ dan SPL. SPL. Oh. Jadi ada dua tuntutan yang wajib dari SQL. Hmm. Musiknya harus enak, Mhm. musikalitnya dapat, Hmm. tetapi kita jangan lupa loudnya itu jangan dikesampingkan. Oke. Jadi intinya kalau kata bahasa pasar harus enak tapi harus kenceng. Itu yang susah Om. Iya. Itu susah. Iya. Kalau SPL kita hanya memikirkan atau mementingkan pressure dari si Pressure. subwoofer, Yes. nggak peduli yang lain. Yes. Oh. SQ Aha. cuman untuk musik enak aja, einer didengar di dalam sendiri. Oke. SQL itu sound quality loud yang biasanya notabene untuk dinikmati halayak ramai, khusus, umum, dan terkesan show off. Kita bayangkan kalau sistem kita memang kurang nyaman, ada enak tapi nggak kenceng, ada kenceng tapi nggak enak. Sebenarnya susah, sulit lah. Terkadang kita kejar satu sisi yang satu tercapai kan. Tuh, makanya minimal kalau kita ingin bermain SQL kita memiliki satu dasar atau satu aspek sudah kita kuasain lah, apa SPL atau SQ-nya. Jadi kita nggak terlalu berat untuk ngejar. Iya. Jadi kalau coba tak simpulin berarti emang ada lebih dari satu instrumen yang bisa di fine tuning ya Tuh. untuk yang SQL ini ya. Oh iya. Dan dari segi biaya, tingkat kesulitan itu double. Karena SPL ya, SQL harus. Iya. Dan mungkin bagi seorang installer atau tuner itu mungkin tantangan juga ya mungkin ya. Oh iya, betul. Tantangan banget ya. Betul, itu adalah satu tantangan yang dibilang sulit ya. Karena sebenarnya kalau SQL itu orang identik dengan kontes. Iya. Langsung mereka aplikasikan di tempat-tempat kontes. Ya, kebanyakan kalau SQL jarang untuk show off intinya, walaupun ujung-ujungnya show off, tapi mereka orientasi bagi orang yang mengupgrade langsung ke SQL itu biasanya langsung ada event mereka ikut, kurang lebih seperti itu. Jadi langsung dibuktikan biasanya. Karena biaya yang dibutuhkan tidak sedikit pasti. Double. Tingkat kesulitan, biaya, waktu, wah udah semua double aja. Oh iya. Ini jadi waktunya juga tidak sebentar itu ya. Oh iya betul. Perlu proses ya. Betul. Misalnya tuning ini, tuning itu segala macam. Dan tidak sekali. Yang namanya tuning pun Trial error segala macam. Trial error. Oke. Sampai menemu benar-benar ini the best setupnya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Belum bisa dikatakan. Oh belum bisa dikatakan Belum juga. bisa. Oke. Karena SQL itu teman-teman yang patut kita ketahui, kalau saya selalu berpegang teguh pada, maaf ya, mungkin agak egois bagi pribadi, tetapi mungkin ada sedikit manfaatnya buat teman-teman. Kalau kita ingin menggeluti SQL, kalau menurut saya pribadi, masukan inputan buat teman-teman itu ada 3 syarat. Pertama, kenali lagu. Karena apa? Di SQL itu pasti diwajibkan ada satu lagu yang harus diputar. Artinya kita ketahuilah lagu itu, bagaimana, tuninglah sesuai lagu wajib. Namanya lagu wajib di SQL. Jadi kalau kita tuningnya lagu yang lain pada saat kontes lagu wajib, nah kebanyakan tuner biasanya karena dia tidak paham lagunya, dia akan seenaknya tuning yang dia suka, yang dia kuasain. Sedangkan dia nggak sadar yang akan memberikan penilaian itu orang lain, yaitu seorang judge atau juri. Nah, pertama tadi kenali lagu, kedua kenali sistem. Artinya kenali sistem itu ya kita harus menguasai sistem yang kita buat. Oh, Twitternya begini, panggungnya seperti ini, apa ini itu harus kita kuasai.
sistem kita sendiri loh, kita yang buat. Iya, iya. Wajib kita kuasain. Oh ada ini, oh ininya, itunya, kurang lebih seperti itu. Nah yang terakhir, kenali juri. Oh, iya, perlu ya? Nah, tapi maaf nih teman-teman, bukan kenalan, oh bukan. Oh iya, iya. Artinya kita harus tahu nih selera juri ini sukanya apa. Got it. Yes. Karena ujung-ujungnya tes itu tadi masih berlaku walaupun dia sudah. Iya, iya. Oke, kenali lagu, kenali sistem, kenali juri. Oke. Juri ini seleranya seperti apa sih? Oke. Karakternya seperti apa sih? Dalam arti kita kenalan bukan japri juri, ngajak kenalan juri atau ngajak makan juri, bukan teman-teman ya, maaf jangan salah artikan. Kurang lebih seperti itu kalau menurut saya. Oke. Menarik banget ya ternyata. Tapi ya gimana? perlu saya tekankan juga di sini kalau untuk SQL saya jujur saya juga masih belajar. Oke. Makanya ini terbukti mobil saya pribadi pun saya buat bukan untuk kontes, tetapi buat belajar. Gimana sih panggung? Ini itu kurang lebihnya seperti itulah teman-teman. Dari ini adalah mobil Honda Jazz punyanya Kang Hasan. Ini kebetulan di belakangnya ini ada sudah terpasang piranti audionya. Jadi ini buat istilahnya buat setting-settingan ya Kang ya. Betul, buat belajar, buat belajar. kalibrasi. Jadi saya tekankan ini simple yang sangat simpel sekali teman-teman ya. Ini konsepnya saya pakai three-way, tweeter, mid-range dan mid-bass. Di sini saya tidak menggunakan subwoofer. Karena ini basic aja teman-teman ya, kita nggak main SQL yang sebenarnya. Karena saya pun masih mempelajari Twitter, saya masih mempelajari mid-range maupun saya pun masih mempelajari mid-bass. Kalau untuk subwoofer mungkin saya nggak usah belajar ya teman-teman, karena itu kalau saya murni orang SPL. Jadi bisa belakangan deh kalau subwoofer. Nah tetapi yang tiga ini kan saya masih belajar. Jadi dengan kata-kata lain nih, ini yang lebih challenging buat Kang Hasan ya. Ini dunia baru buat Dunia saya. baru. Jadi menarik. Saya masih awam dan masih belum paham untuk sistem SQL ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, Kang Hasan. Ini kan biasanya kan mobil kan punya, tentunya kan mobil itu punya audio OEM atau standar dari bawaan pabrikan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang kadang-kadang itu masih ada terlintas untuk mengupgrade audio bawaan pabrikan menjadi audio aftermarket? Itu biasanya kenapa sih, Kang? Ini sebenarnya menarik juga ya. Makanya menjadikan industri car audio ini adalah salah satu industri yang ya dibilang ramai ya. Dalam artian seperti seolah-olah sudah kebutuhan wajib buat para pemilik kendaraan, kurang lebih seperti itu. Ada satu hal yang sebenarnya kita lupa ya terkadang. Kenapa sih orang suka mengupgrade audio standar bawaan pabrik atau OEM dari si mobil sendiri ke aftermarket? Nah sebenarnya di sini ada satu hal yang sangat signifikan sekali. Biasanya kebanyakan orang yang upgrade audio dia punya hobi yang sama. Dia memiliki hobi akan musik walaupun hanya sekedar mendengarkan. Jadi orang yang suka dengerin tentang musik lah. Musik, walaupun dia bukan pemain musik. Iya. Jadi walau hanya dia seorang listener atau pendengar, yang pertama dia akan lakukan kalau dia punya mobil itu pasti upgrade-nya audio. Walaupun anggaplah dengan konsep minimalis ya, standar lah, hanya speaker split 1 set, power channel 1 dan subwoofer ala kadarnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih kuat dia untuk mengupgrade audio kalau dia punya hobi musik. Tapi kalau dia tidak punya hobi musik, akan asik-asik aja dengan yang sudah ada juga. Kurang lebih seperti itu biasanya. Jadi bukan tidak puas dengan bawaan aftermarket pabrik biasanya, tapi dia ingin nilai lebih memanjakan telinga kali ya. Betul. Apalagi di mobil pribadi. Kurang lebih seperti itu. Iya sih. Kalau kayak gue juga bukan orang yang seneng banget musik. Kalau gue sih mobil gue bawaan dari pabrik menurut gue sih udah cukup ya itu. Tapi mungkin kalau beda lagi sama orang yang memang suka musik. Ya, kan biasanya kalau orang suka musik di rumahnya rajin dulu ya beli CD. Beli tip-tip, mau kompo, mau ya home theater, home audio, dia akan suka musik. Cas-casnya kurang nih misalnya kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Kang Hasan ini kan sudah dari tahun 2010 tadi secara totalitas terjun di audio nih. Nah, pengen tahu dong, Kang Hasan ini sudah pernah achievement-nya apa aja sih? Mungkin perlu dikasih tahu nih. Kalau boleh. Kalau achievement ya mungkin sama aja dengan yang lain ya Om. Artinya ada beberapa event yang pernah saya
saya ikuti juga, baik event lokal maupun ya event-event yang keluar daerah atau bukan nasional ya, sorry ya, agak-agak skupnya tuh agak besar. Atau event di organisasi-organisasi car audio internasional. Saya sudah ikutin. Ya kalau mungkin di Bidrak, di Aska, saya pernah ikutin di beberapa kelas juga, alhamdulillah bisa pernah juga merasakan juara 1 di kontes-kontes lokal, juga juara 1 di kontes one brand menggunakan satu brand, saya juga pernah. Nah kebetulan di 3 tahun kebelakangan ini ya saya mulai agak vakum, tetapi saya hanya mengikuti beberapa event tertentu. Pernah juga mengikuti Black Auto Battle ya, dari 2017, 2018 sampai terakhir kemarin 2019 final saya juara di SPL, Black Auto Battle final ya, untuk kelas Fun SPL menggunakan 4 channel dan Street SPL yang menggunakan monoblok. 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah. Berarti itu Kang Hasan sudah istilahnya tidak hanya di Pulau Jawa dong berarti? Ada pernah pergi ke luar Pulau Jawa mungkin? Oh, masih di Pulau Jawa, Pulau Jawa. Paling Jogja, Surabaya, Bandung. Kalau nyebrang belum pernah, Om. Nah, karena kebanyakan kalau car audio atau kontes diadakan di Pulau Jawa. Kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir nih, ya udah banyak nih ngorek-ngorek tentang Kang Hasan. Kang Hasan, kira-kira kalau buat para yang nonton mungkin yang baru mau terjun ke audio atau segala macam, yang punya mobil pribadi mau upgrade audio, kira-kira pesan-pesannya, istilahnya tips atau pesannya buat yang mau upgrade audio, kira-kira apa Kang? Oke, bagi teman-teman yang ingin mengupgrade audio, itu adalah satu ibarat kata needs atau kebutuhan. Jadi teman-teman kalau mau upgrade audio dari rumah itu harus sudah punya niat atau konsep. Kalau kita mau konsepnya daily use atau harian, buatlah daily use atau harian. Jangan buat yang over atau berlebihan. Competition spec gitu ya? Betul. Kalau mau competition spec, competition sekalian. Karena apa? Terkadang ada user yang dari awal berangkat biasa. Ya kita ibaratkan sebagai seorang installer yang mengikuti apa yang diarahkan, kita buat biasa. Pada saat ada event, dia pengen event dengan spek yang biasa. Akhirnya kita pun pontang-panting, upgrade barang, ganti panggung, ganti sistem. Nah, kerja 2 kali, biaya pun 2 kali. Pokoknya intinya kita harus punya konsep dulu deh kalau audio. Jangan gimana nanti, waduh. Karena biaya juga nggak sedikit Om kalau audio. Mungkin kalau di dunia modifikasi, car audio adalah salah satu salah satu konsep yang banyak memakan biaya ya. Karena kan ada istilah kuping itu emas, telinga itu. Udah enak, ingin lebih enak. Udah kencang, pengen lebih kencang. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus tahu nih needs kita nih, kebutuhan kita nih apa buat harian, buat kontes, sesuaikan aja. Betul. Kalau mau buat kontes ya langsung lah disesuaikan. Kalau mau buat daily use jangan terlalu berlebihan. Masih bisa didudukan standar, apa nggak usah aneh-aneh deh. Kurang lebih seperti itu. Jadi gaya pun bisa diminimalisir. Oke, menarik banget nih bahasan audio bersama Kang Hasan. Kang Hasan, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak nih, kita banyak khususnya gue sih nggak terlalu paham tentang audio, dan juga mungkin yang nonton juga jadi tahu tentang apa sih audio secara detail. Kemudian upgrade-nya, pesan-pesannya seperti apa, gitu aja. Sekali lagi terima kasih Kang Hasan. Bagi kalian yang menyukai konten ini, silakan untuk di komen kalau ada yang perlu di komen. Kalau yang suka dengan konten ini silakan di subscribe. Sekali lagi tidak segan-segan juga dan tidak bosan-bosannya saya mengatakan di masa pandemi ini, mari kita selalu jaga kesehatan, stay safe, we cruising your passion in your eyes, cruising passion.